Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, tahlilan kalimat agung yang sering menjadi tersangka orang dengki dan tidak paham pada makna kandungannya. Islam masuk di Nusantara, salah satunya menggunakan pendekatan budaya dan kesenian. Nah, tahlilan ini adalah salah satu produk Nusantara yang berasal dari kata tahlil. Karena di lembaga dalam bentuk tradisi menjadi tahlilan. Sama persis dengan kata surat Yasin, ia adalah salah satu surat dalam Al-Quran. Kemudian dilembagakan menjadi bentuk ibadah bersama-sama dengan tetangga sekitar dan dilakukan pada waktu tertentu. Sebagai kesepakatan bersama, kemudian dinamai Yasinan. Anehnya, surat Yasin boleh tidak haram, tetapi jika dibaca dalam sebuah acara menjadi yasinan, jadi haram. Bagaimana menanggapi gejala kepekokan akut ini untuk para Wahabi? Dan dalil argumentasi hukum tahlilan dalam Islam. Berikut penjelasannya. Tahlilan tidak akan terlepas dari pengucapan kalimat La ilaha illallah, yang mana kalimat ini dibaca berkali-kali dan secara beruntun. Dalam bahasa Arab, kata la ilaha illallah disebut dengan tahlil dan terkenal di Jawa sebagai tahlilan. Sebab dinamakan tahlilan, menurut beberapa kiai khas Nusantara memiliki beberapa versi. Versi pertama, kata tahlilan berasal dari masdar atau kata benda dari halah yang bermakna ungkapan la ilaha illallah. Kebiasaan kedua, yaitu kebiasaan orang Nusantara di Jawa. Pada khususnya dalam menyebutkan sebuah kejadian atau kata benda. Misalkan ada kata sepeda yang merujuk menggunakan sepeda cukup ditulis dengan sepedaan. Kata katok di Indonesia celana. Jika sudah terpakai maka akan berbunyi katokan. Sama dengan tahlil, dibaca dalam bentuk ritual peribadatan maka disebut dengan tahlilan. Ritual budaya yang bernuansa Islam yang kental dengan melafazkan kalimat La ilaha illallah. Seringkali ritual tahlilan dibarengi dengan upacara keselamatan, kenduri atau kepungan sebagai ucapan syukur dan doa bersama di masyarakat Nusantara. Mendoakan di sini bukan di acara khusus yang dipahami orang yang tidak suka tahlilan, khususnya kaum Wahabi. Misalnya dalam rangka 7 hari, 40 hari, 100 hari hingga 1000 hari atau haul. Hampir setiap doa bersama di Nusantara bisa dikatakan dengan tahlilan karena terkandung di dalamnya kalimat La ilaha illallah. Sebagai bukti adalah kalimat thayyibah yang dipanjatkan. Entah acara tasyakuran anak yang lahir, tasyakuran kelulusan dalam jenjang pendidikan, tasyakuran setelah mendapat karunia besar, akikoh dan lain sebagainya selalu tersisip kegiatan tahlilan. Secara tidak langsung, tahlilan adalah sebuah ucapan thayyibah yang berasal dari ajaran Islam dan diekspresikan dengan budaya Nusantara. Tidak lain sebagaimana kita sholat menggunakan songkok, peci, dan baju bermotif batik. Sholat adalah ajaran agama dan songkok batik merupakan produk budaya lokal. Selain mengucapkan kalimat thayyibah, La ilaha illallah, lembaga tahlilan juga biasa dibarengi dengan bacaan surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain, zikir istighfar, dan doa bersama. Unsur budaya dalam lembaga tahlilan, sodakoh dalam bentuk makanan siap makan kepada mereka yang ikut mendoakan hajat yang diharapkan sohibul bait. Hukum tahlilan dalam Islam jika bahasanya disempitkan pada pembacaan kalimat thayyibah, sudah pasti sunnah karena termasuk perbuatan baik. Bukan bid'ah bahkan haram. Pokok perbedaan sering diseret dalam 3 hal. Yang menjadikan hukum tahlilan dalam Islam menjadi bias. 3 hal tersebut adalah berdoa dan membaca kalimat thayyibah untuk dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Mengkhususkan bacaan kalimat thayyibah pada waktu tertentu, yaitu 7 hari, 100 hari, dan seterusnya.
Bersedekah sebagai kepanjangan dari amal orang yang meninggal. Masalah di atas selalu dikambing hitamkan oleh para kaum Wahabiyun. Orang yang selalu menghukumi tahlilan dalam Islam tidak boleh. Bahkan ia mengatakan bid'ah besar dan haram hukumnya. Untuk itu memerlukan kecerdasan dalam memahami konteks masalah perdebatan terlebih dahulu. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah dan haram. Pembahasan pertama, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, bernilai ibadah sunnah, dan pembacaan kalimat thayyibah lainnya juga bernilai yang sama. Yang membacakan kalimat thayyibah untuk mereka yang sudah meninggal sebagai doa dan hadiah juga boleh dalam pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, dan disunahkan bagi peziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, serta mendoakan mayit yang diziarahi dan semua penghuni kubur. Salam serta doa lebih diutamakan menggunakan apa yang sudah ditetapkan dalam hadis Nabi. Begitu pula disunahkan membaca apa yang mudah dalam Al-Quran dan berdoa untuk mereka setelahnya. Maka sangat boleh membacakan doa kebaikan serta pahalanya dihadiahkan kepada orang lain. Sebagaimana Imam Nawawi menyebut sebagai doa kebaikan untuk orang lain. Pembahasan kedua mengenai hukum tahlilan di dalam Islam yang sering dipermasalahkan dan dikaitkan dengan fenomena. Sudah diketahui bahwa pengkhususan melakukan kebaikan adalah sebuah kebaikan juga. Sangat dibolehkan jika kita mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran 1 juz setiap selesai sholat. Sama halnya jika mengkhususkan membacakan kalimat thayyibah dan tahlil pada kematian orang lain. Bisa sebagai sarana doa dan hiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kepuasan keluarga yang ditinggal akan lebih tenang jika orang banyak yang mendoakan mayit. Bersedekah untuk orang lain yang sudah meninggal sering dikaitkan dengan hadis, orang yang meninggal dunia maka akan putus amalnya kecuali 3 jenis. Bahwa orang meninggal tidak akan mampu untuk beramal. Pernyataan yang sangat naif, semua orang juga akan tahu bahwa orang yang meninggal dunia sudah tidak akan bisa beramal. Akan tetapi, kebaikan orang selama di dunia bisa menggerakkan orang untuk berbuat baik. Sebagaimana ajaran Wali Songo masih mampu menggerakkan giroh dakwah yang humanis. Tentunya dalil dari Aisyah binti Abu Bakar, salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan tiba-tiba dan aku belum berwasiat. Saya rasa seandainya sebelum meninggal dia sempat berbicara, dia akan bersedekah. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya?" Rasul bersabda, "Ya." Jelas dikatakan oleh Nabi bahwa beliau mengkonfirmasi bahwa sedekah untuk orang lain. Sedangkan tidak ada wasiat untuk itu, pahalanya tetap sampai kepada orang yang sudah meninggal. Tahlil dalam Islam dijadikan budaya oleh orang Indonesia menjadi tahlilan. Tidak lain berisi kalimat thayyibah yang berasal dari ajaran Islam dan diekspresikan dengan budaya Nusantara. Ajaran Islam yang hidup dalam produk budaya bukanlah sebuah bid'ah, apalagi kesesatan yang sering dituduhkan. Sama saja dengan seseorang yang mencintai dapat mengekspresikan rasa cintanya melalui surat, puisi, pesan WhatsApp, atau menemui secara langsung. Keseluruhan bentuk ritual budaya Islam yang terekspresikan melalui budaya lokal dapat disebut sebagai living Islam. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam karakter budaya lokal dan tidak meninggalkan tonggak awal nilai Islam merupakan keniscayaan penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Kesimpulan akhir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tahlilan dalam sebuah ritus ibadah sebagaimana seorang benar adanya. Nilai-nilai dalam tahlilan tidak bisa dikesampingkan apalagi diharamkan
dan dibid'ahkan besar. Tidaklah mungkin seorang yang selalu basah dengan ucapan La ilaha illallah dicap sebagai ahlul bid'ah. Semoga Allah menunjukkan kebaikan ilmu kepadamu, wahai Ustadz Abdul Hakim. Bahkan Gus Baha mengatakan, sah-sah saja tidak setuju mengenai adanya tahlilan dan ziarah kubur. Itu bebas dan tidak masalah. Tapi dia mengingatkan jangan menghukumi orang yang tahlilan atau ziarah kubur sebagai kafir, haram dan bid'ah. Lafal la ilaha illallah dapat menjadikan orang kafir menjadi mukmin. Fungsi lafal ini la ilaha illallah menjadikan orang kafir saja bisa menjadi mukmin. Masa iya lafal yang sama bisa menjadikan orang mukmin menjadi kafir? Bagaimana mungkin? Mau kalian pikir apapun, nggak bakalan bisa, nggak ketemu jalurnya. Inilah pentingnya menjadi orang yang alim, kata Gus Baha. Ia mengingatkan bahwa tahlil yang dibaca adalah kalimat-kalimat thayyibah. Sekali lagi, bahwa tahlil yang dibaca adalah kalimat-kalimat thayyibah, seperti dua kalimat syahadat dan tahlil. Itu sebabnya ia menganggap aneh dengan adanya sekelompok orang yang kerap kali mengkafirkan dan menyesatkan orang-orang yang tahlilan. Khususnya bagi para kaum Wahabiyun.